dimanapun Anda berada. Kali ini kita lagi ada di studionya Bapak Teja. Siapakah dia dan ada apakah di sini? Kita akan menguliknya lewat putri tercinta beliau, yaitu siapa juga dia. Nah, kita akan kenalan berikut ini, oke? Bunda cantik ini. Ami jadi gemeter Pak. Boleh dikenalkan dulu namanya siapa, terus bergerak di bidang apa, karena saya tahu kok banyak sekali ada sesuatu yang di dalam diri yang bisa dipelajari untuk orang baru. Ya, sebenarnya langsung Ya. Sebenarnya kalau saya ngomong itu teman sudah bosan saya itu. Saya belum bosan. Saya belum Ya, bosan. saya putri pertamanya Pak Teja Suminar almarhum bersama Ibu Muntiana, orang tua saya. Kebetulan beliau pelukis yang cukup dikenal, dan saya anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi adik saya pelukis, saya sendiri backgroundnya adalah penari. Saya lulusan ISI tahun 83. Kemudian saya dulu pernah melukis umur 4 tahun. Sempat papi ngajak pameran di Sarinah, Sari Agung. Sekarang ini sudah tidak ada lagi. Dan pengalaman-pengalaman saya itu lebih pada rasa syukur saya tentang pendidikan bermasyarakat dan berkebudayaan serta berkesenian yang diberikan oleh orang tua saya, sehingga sampai sekarang dalam usia saya yang mungkin tidak muda lagi, itu banyak sekali hal-hal yang bisa saya terima dari orang tua saya. Bahkan pelajaran-pelajaran yang sekarang muncul di era milenial itu kayaknya perlu juga digali dari orang-orang yang mungkin seperti saya yang dulu pernah juga mengalami yang sekarang ini mulai muncul. Dan seperti contoh homeschooling misalnya, itu sudah beda sekali dengan homeschooling yang dulu. Kalau dulu itu memang kita langsung ke tempat, ke daerah, ke wilayah, sehingga kita mengenal orang, kita berbicara dengan orang lain, kita melihat budaya, kita melihat sekelilingnya, itu menjadi pendidikan yang alami yang kita terima. Jadi itu cara orang tua saya mendidik. Jadi kita dibiarkan saja, kemudian nanti dikumpulkan lagi, terus kita disuruh berkesan gitu. Jadi misalnya contoh kayak kita ke Toraja misalnya ya, ke Toraja itu kita biasanya dikasih tambahan ilmu yang namanya fotografi. Nah, kita dikasih kamera video ini, dan bukan kamera yang mahal, yang murah-murah, yang penting kamu bisa komposisinya kayak apa, itu kita sudah langsung berinteraksi. Nah, saya kira itu juga tidak murah ya homeschooling itu sebenarnya. Jadi kira-kira background saya seperti itu. Sisa-sisa dari Jadi bicara tentang homeschooling zaman dulu dengan homeschooling zaman sekarang. Homeschooling zaman dulu ini sesuatu yang aneh banget menurut orang-orang, karena homeschooling itu identik dengan kaum jet set kan gitu. Nah, yang saya tahu dari panjenengan bahwa homeschooling itu rasanya kok jauh berbeda dengan yang sekarang ini. Ketika almarhum papi itu melepaskan jenengan keluar bahwa kamu sekolah homeschooling nak, tapi kamu harus ke lapangan, kamu harus keluar untuk melihat dunia luar, belajarlah sesuatu tentang apa yang ada di dunia luar untuk dirimu. Ada kesan bahwa ini keluar dari pakem gitu loh. Dan tapi kalau saya melihat dari hasil yang beliau canangkan ini, kayaknya sesuatu yang luar biasa. Ya, memang begini. Homeschooling ini sebenarnya kita tidak perlu merasa berbeda dengan yang sekarang ya. Rata-rata kalau saya perhatikan semua berangkat dari orang tua seniman, maaf saja. Betul itu. Ibu bisa lihat di orang tua yang anaknya seniman. Ya. Itu pasti homeschooling semua cara mereka mendidik. Betul itu. Ya. Kalau misalnya mereka yang sifatnya lebih eksak, nah itu yang baru kita pertanyakan. Kalau itu pun kembali juga, kalau orang tuanya dia bisa mengerti tentang, bukan mengerti, senang dengan seni, respect dengan kebudayaan, itu homeschoolingnya akan sama. Secara paling tidak itu akan sama. Misalnya dia diajari suruh melukis misalnya, anaknya yang hidupnya serba eksak misalnya, serba ini,
kalau dia disentuhkan dengan seni, pasti gurunya ini nanti benar-benar dipilih sebagai guru seni ya, dia akan memberi ajaran, ayo kita keluar, ayo kita ke kebun binatang, ayo kita ke seperti itu. Kalau keluarga seniman itu rata-rata anaknya pasti homeschooling. Betul itu. Walaupun homeschooling belum tentu dalam homeschooling tanda kutip yang benar-benar homeschooling, tapi pasti ada Pasti edukasi ada, keluarnya. pasti ada. Hanya yang membedakan pada saat itu ya kondisinya mungkin lebih murah ya, sehingga Iya. bapak saya bisa pergi keluar kota, ke luar daerah, ke ini ngajak keluarganya, itu terjadi gitu. Kalau sekarang kan serba mahal. Tapi kemahalan itu bukan menjadi satu patokan. Tapi yang jelas seorang anak-anak seniman itu rata-rata cara pendidikannya homeschooling. Punya jiwa Menurut yang saya kita diajari keluar, cara pendidikannya itu lebih bebas, terus apa namanya, kreativitasnya berinteraksi. juga sekali kalau yang punya. kurang budaya. Yang saya tahu ketika seseorang ini lebih banyak hidup di luar, bukan dalam tanda kutip di luar itu yang tanda kutip negatif ya, di luar dalam mempelajari alam sekitar, terus dengan bersentuhan dengan orang lain, mereka mempunyai rasa empati yang lebih, mereka punya sentuhan kasih sayang yang lebih, dan mereka merupakan orang-orang yang punya kasih kepada orang lain. Apakah hal itu sebenarnya itu muncul ketika mereka bersentuhan di lapangan dengan orang secara langsung menurut Bunda? Ataukah memang itu dari lahir mereka punya karakter seperti itu? Saya kalau melihatnya sih semua kita didik dari orang tua, pendidikan orang tua. Bagaimana orang tua itu memberi contoh tanpa harus memberitahu kepada anaknya. Ada pendidikan yang karena diberitahu, ada yang lewat formal, dan ada yang orang tua yang peka terhadap anaknya bahwa anak ini memperhatikan saya. Nah, kalau saya sendiri terus terang aja dalam hal ini bidang seni tari ya. Jadi gini, senang sekali sih bahwasannya ada perbedaan juga antara didikan orang zaman dahulu dengan didikan orang zaman sekarang. Bukan berarti kita menyepelekan didikan zaman sekarang, tetapi orang zaman dahulu mendidik keras anaknya itu supaya mereka punya empati yang lebih kepada orang lain. Kira-kira menurut jenengan, apakah hal itu memang benar-benar kalau zaman kita dulu salah sedikit, ayo dok, ini salah dicetek gitu. Ya. Terus yang sekarang ini dengan yang sekarang bagaimana gitu Bu? Kalau kita lihat lembar yang lalu kita sudah pernah masa itu sama kesalahan itu kita hukumannya hampir sama, yang satu nyelentik, yang satu kalau saya suruh nulis Dicetol, ya. ditulis suruh ya. suruh nulis apa yang jadi kesalahan kita, nggak boleh pulang malam gitu ya, atau ada kesalahan lain yang harus diselentik, kamu nyelentik sendiri apa tak selentik gitu kan, ada bahan. Kalau sekarang ini saya jujur lama tidak berinteraksi ya dengan ibu-ibu yang masa sekarang. Kalau yang saya punya pengalaman dari saya sendiri, karena saya sendiri juga guru kesenian ya, karena akhirnya larinya ke situ selain menari dan membuat harapan misalnya itu. Saya pernah sekolah di sekolah internasional, sekolah international school di Surabaya gitu ya. Nah dari situ saya membuat pantauan. Hampir rata-rata itu kurang mendekatkan ke hal-hal yang budaya kita, lebih kepada budayanya saya sendiri. Kecuali kita ke sekolah negeri ya. Kalau swasta itu kadang-kadang saya suka kok ngene sih gitu. Jadi justru lebih yang luar negeri yang mereka lebih open gitu ya. Karena kayaknya lebih keren. Nggak tahu padahal gimana. Nah di situ saya terus terang aja bilang ke kepala sekolahnya di swasta ya. Iya. Silakan nyari guru, karena waktu itu saya bisa apa saja Bu, bisa kerah. Kalau melukis ya saya nggak akan bisa seperti orang-orang yang lukis ya, paling tapi tidak kalau dasar bagus, ya. Dasar gambar bukan melukisnya aku bisa. Jadi saya kebetulan bisa ngajar macam-macam dari bidang seni, tari juga gitu. Itu akhirnya saya bilang kamu datangkan aja guru yang modern dance, saya tetap harus mengenalkan kalian tradisi. Kebetulan kan saya kuliahnya bisa mengajar tarian apa saja ya, motifnya apa saja, ini style ini bisa.
Sehingga nanti kalau misalnya guru ini cocok dengan saya, mari kita membuat satu garapan untuk sendera tari sekolah atau Idul Fitri atau Natal atau apa saja, Imlek, gitu kan, kita bisa saling ini. Jadi sejauh ini saya memang kurang bisa melihat ya untuk zaman yang orang-orang yang sekarang. Tapi kalau saya lihat dari yang terdekat kayak teman saya Pak Robert yang saya kenal ini, saya senang gitu. Saya suka merhatikan kalau ada teman-teman komunitas jalan untuk keluarganya gitu, terus anaknya diajak gitu ya. Itu sudah bagian kecil dari homeschooling gitu loh. Perkara di dalamnya apa urusannya kan kita nggak penting, tapi hasil dari mereka punya pengamatan, mereka diajak ke Surabayaan lah ya, ke tempat-tempat Surabaya kuno dan sebagainya, itu kan beda gitu. Dan memang kalau kita hobi traveling, memang nambahi mana duit, nambahi lagi income yang harus dikeluarkan gitu, karena itu juga berkesinambungan. Jadi memang homeschooling itu kita tidak hanya tetap bicara masalah meja, buku, pensil, nggak ada bedanya dong dengan sekolah yang dipindahin kan gitu. Nah, homeschooling itu memang lebih baik tidak ada urusannya dengan meja, pensil, buku. Ya kalau pensil buku ya kita bisa membuat buku harian, membuat karangan. Saya dulu gitu. Jadi kalau bapak saya itu dulu setiap liburan kita tuh nggak pernah nongkrong. Selalu liburmu berapa hari? Oh seminggu. Oke seminggu ya, yuk kita ke toko buku. Itu Sarina, nggak ada Gramedia. Beli buku selama 7 hari. Itu dulu saya dulu kayak gitu. Terus saya suruh milih misalnya 7 gitu ya, sama adik saya. Nanti bapak saya tanya, kita boleh sakmen ini habis 1 hari. Gak iso pi, itu kan sudah satu pendidikan. Gak iso pi, iso mau piro 2 hari ya? Oke 2 hari dikurangi. Jadi 2 buku itu 2 hari dikurangi 1 buku. Ya toh, dikurangi 1 buku. Terus akhirnya udah sekarang kamu tebel, pokoknya seminggu ini harus membaca. Ketika kita sudah memilih, bapak saya, ibu saya itu akan melihat judul-judul itu kita ngambilnya yang terjemahan. Bapak saya itu selalu ngajari yang terjemahan. Kalau yang nggak terjemahan itu yang buku-buku daerah, cerita cerita kayak Sangkuriang, wayang itu salah satunya. Jadi kita dikasih buku, jadi nggak ada yang nge-game gitu, udah nggak ada yang kayak zaman sekarang ya. Game itu sedemikian baca itu 1 hari udah nggak ada tetangga itu. Memang kadang-kadang sekarang pun kadang-kadang saya juga jarang terlalu baca sampai selesai. Pada saat makan itu mesti papi saya gini gitu, wes entar gini, wes ayo cerita, kita harus bercerita, diajar untuk bisa bercerita dan berkomunikasi. akhirnya ngomong. Iya, salah satunya itu. Siapa tokohnya, siapa, berapa orang yang ada di situ tertulis, ceritanya bagaimana, penulisnya siapa, kayak gitu. Jadi kita ini benar-benar nggak ada waktu tidak membaca. Saya ingat betul semua buku-buku itu, buku-buku majalah-majalah yang terbit itu ada berapa, hampir semua itu papi itu abonemen. Kompas, Surabaya Pos, Gadis, Bobo, Kawanku. Oh iya, zaman dulu semuanya Tom gitu. gitu. Iya. Jadi kita tuh hampir tidak pernah nggak lepas dari buku dan musik. Karena sebenarnya kan buku ini termasuk jendela kita untuk melihat dunia luar. Nah itu yang sekarang ini jarang sekali anak-anak muda ini bisa melakukan itu. Saya punya teman, namanya Mas Dahana Adi. Saya mengenal orang ini, buat saya unik. Pertama kali saya kenal dengan saya yang sudah tua dengan pendidikan yang kemarin. Nah dia ini salah satu pelestari ya, teman saya ini. Apa saja dia tahu. Aku mikir, akhirnya saya tuh mikir jadi kita bisa baca orang. Benar. Dia bawain saya, ngenalin saya. Bu lagu ini, saya tahu. Lagu-lagu lama bu. Dorong ya aku kan kok cendewe ya aku bilang gitu. Betul itu. Wah jadi film-film lama. Nah, aku ngerti gitu cerita. Terus habis itu nanti bacaan siapa lagi teman saya ini kan di buku lapas. Loh aku semoco gitu. Jadi apa ya? Ada sesuatu yang akhirnya komunikasi itu lebih keren gitu, lebih
saling memberi masukan yang bagus gitu. Itu Bun, yang membuat Ya. kenapa orang-orang seperti jenengan ini bisa masuk ke kaum milenial. Tahu tidak? Karena kalau kaum milenial ini kan orang zaman-zaman sekarang. Si Mas Dahanadi ini kan juga orang zaman sekarang, usianya masih muda banget gitu. Iya. Dan kita bisa masuk ke sana sebenarnya itu adalah hasil karya papi dengan karena disuruh membaca, karena dengan membaca kita kan tahu, begitu tahu terus ada anak muda keren yang mereka punya inspirasi juga bagaimana tentang kehidupan budaya ini, otomatis kita nyambung dan itu yang disukai oleh mereka. Jadi ketika saya ketemu sama jenengan pertama kali, saya bilang keren nih gitu, cantik. Makanya gini, saya datang tadi itu bukan masalah iki anak fotografi. Untung-untung aku difoto. Iya toh. Lek gak difoto ya bukan urusanku. Nggak urusan ke belakang ya, karena fotografi itu kan kayaknya gini tapi ternyata yang tapi difoto sesuatu ibu ini ininya kan. Iya toh. Jadi ya penting aku maca. Jadi memang penampilan saya gini, tapi di lain pemikiran mereka sedang membawa kamera. Iya. Itu tidak salah karena di dalam seni lingkungan kita sendiri kita ingin berpenampilan yang memang unik. Iya, betul. Etnik, unik, terus Ada sesuatu yang membedakan antara kita dengan yang lain. Bukan Iya. karena kita ingin tampil beda, tapi memang inilah sosok kita yang ingin senang gitu loh. Ya, jadi kayak saya senang kain tenun, kain etnik dan sebagainya itu muncul dengan sendirinya gitu. Itu juga karena ya ada rasa seni. Terus yang kedua juga saya sendiri juga penari. Karena dalam saya kuliah itu bahkan ada yang namanya desain tertentu, ada yang namanya cadar bentuk. Nah, yang disebut cadar bentuk itu gini. Contohnya saya makan pisang. Oh iya. Ya, contoh. Saya megang gini ini saya agak akustik. Oh iya. Karena lingkungan saya ini sedang banyak orang yang punya foto. Oh, jadi itu bisa menjadi ke objek. Oke, itu yang pertama. Ibu pun juga bisa, biarpun begini ya. Tapi kalau cara duduk ibu bagus, akan jadi sorotan like. Oh iya. Tapi kalau misalnya betul itu saya sangat sadar, itu namanya sadar bentuk. Makanya dalam tari misalnya kita dalam bentuk gini, pose ya, pose. Kamu harus sadar bentuk ini. Terus saya ngomong ini, bisa gini, tidak bisa gini, karena konsepnya harus gini. Oh beda ya, gini sama gini beda. Oh. Beda lagi gini, iya. ya. Nah, kalau saya sekarang kamu lihat contoh penata tarinya bilangnya begini. Ini saya harus punya sadar bentuk bahwa saya harus meniru dia itu persis di dalam sini dan sebagainya. Teruji itu nggak boleh gini, harus rapat, harus gini. Kalau gini Bali, contoh ini sadar bentuk itu, gitu loh. Jadi nggak bisa kita, makanya kadang-kadang saya kalau ngajar anak menari gitu ya, dia tidak sadar bentuk. Jadi wah iki saya dulu gitu, wah dikepok gini sampai guru saya. Karena bukan satu hal yang masalah kalau saya sampai bisa gitu. Ini contoh. Nah, jadi sadar bentuk itu memang dalam satu pelajaran tari itu ada. Nah itu terjadi pada hal saya sehari-hari. Saya ingin sadar bentuk, cara makan, cara duduk. Tapi sebenarnya sesuatu yang dilakukan dengan sadar bentuk itu membawa kita menjadi seseorang yang cantik dan anggun. Iya. Karena akhirnya kita menjadi orang yang benar-benar menjaga, bukan sok pengen jaga image, tapi secara naluriah itu keluar dengan Toh sendirinya. kenyataannya sekarang ada pelajaran tentang Kepribadian. terus ketawa, Iya. kayak gitu. Cara jalan, cara ini itu juga belajar dari itu gitu. Sama saya pikir kadang-kadang gitu loh, oh iya seperti Oke. itu. Terima kasih Bunda, senang sekali. Sahabat dimanapun Anda berada, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gali kepada Bunda kita yang cantik di sebelah kita ini. Tapi kita akan kulik-kulik lagi dengan episode berikutnya, mungkin nanti di lain waktu lagi, karena sekarang ini sudah hujan, jadi kita akhiri dulu di sini. Dan jangan lupa untuk selalu sadar bentuk, karena kita adalah orang-orang hebat yang selalu menjaga diri kita untuk bisa tampil menarik dan tampil yang baik. Oh iya,
untuk bisa menjaga empati kita kepada orang lain. Ya Indonesia butuh ya sekarang ini untuk saling menghargai satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Betul. Dan itu memang benar-benar orang zaman dahulu itu sangat care dengan orang-orang di sekitar. Iya. Dan sekarang mari kita juga melakukan hal itu seperti orang-orang zaman dahulu. Sukses untuk kebersamaan, terima kasih banyak.